Kisah dimulai di sebuah kelas. Beberapa siswa terlihat mengejek seorang murid. Mereka berkata bahwa lagi dan lagi anak itu bermain game di sekolah. Mereka membuli bahwa murid itu pecandu game dan noleh parah, sampai-sampai karakternya berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya. Semua itu ditujukan kepada seseorang yang duduk berusaha menahan diri. Dalam kepalanya ia menggerutu bahwa semua kekejian itu dipaksakan padanya. Namanya adalah Dowanha, usianya 18 tahun dan teman-teman sekolah memanggilnya tukang game sembari memaksa dia bermain game untuk menjoki mereka. Dowan sebenarnya tidak ingin melakukan itu, tetapi tetap ia harus menuruti. Ia bermain di banyak ponsel sekaligus, menaikkan level untuk orang lain. Saat tengah sibuk bermain, ada yang memuji kemampuannya dalam bermain. Dalam hati ia mengutuk, berpikir siapa lagi yang mulai mengganggunya. Saat menoleh ternyata itu seorang gadis, namanya Arin. Usianya juga 18 tahun. Arin mengaku tidak bisa menyelesaikan permainan meskipun sudah mencoba berkali-kali dan mengatakan ia selalu stuck di rank paling rendah. Dowan merasakan peluang yang tak biasa karena untuk pertama kali ia berbicara dengan seseorang seperti Arin. Rasa gugup dan harap bercampur. Ia merasakan mungkin ini kesempatan untuk menjadi dekat. Ia menawarkan diri untuk membantu. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, seorang teman Arin memanggil menanyakan apa yang Arin lakukan bersama Dowan dan apakah itu temannya. Arin menjawab bahwa ia hanya menunggu, lalu temannya meminta mereka pergi ke kantin. Saat beranjak, Arin tanpa sengaja meninggalkan ponselnya ke Dowan agar ia membantu menaikkan ranknya. Dowan terkejut dan berpikir betapa tak masuk akalnya harapannya. Seorang pecundang sepertinya tidak pantas mendapat perhatian semacam itu. Namun Arin mengucapkan terima kasih dan Dowan merasa malu sekaligus bergembira. Berpikir bahwa jika ia mati sekarang pun tidak akan menyesal karena Arin tahu namanya. Tiba-tiba dari salah satu ponsel keluar suara keras yang mengumumkan bahwa karakternya mati. Dowan panik, ia hanya menoleh sebentar lalu terkejut karena karakter itu mati begitu saja. Item yang terjatuh karena mati adalah Collection Sword. Ketakutan itu makin menjadi seketika. Seorang pembuli muncul dari belakang dan menampar wajahnya ke meja sambil memarahi karena ia mengalihkan pandangan dari layar. Pembuli itu bernama Chulwo. Ia memarahi Dowan karena tidak fokus dan mengancam dengan nada mengerikan. Jika Dowan tidak mendapatkan kembali pedang legendaris itu dalam seminggu, Chulwo bersumpah akan mempermalukannya di depan Arin dengan cara yang brutal. Teman-teman Chulwo lalu mengajak pergi membicarakan rencana untuk bersenang-senang ketika liburan dengan gadis-gadis sekolah malam itu. Dowan berlutut, membenci permainan itu dan perasaannya terbelah. Ia benci dipaksa bermain demi hiburan mereka. Tetapi kenyataannya ia adalah seorang pecandu game yang tak bisa lepas dari kecanduan itu. Dowan selalu menyukai permainan. Kini masa liburan telah tiba dan untuk sementara waktu ia bisa bernapas lega tanpa harus melihat wajah para pembulinya di sekolah. Ibunya sedang melakukan perjalanan bisnis dan itu berarti waktunya untuk tenggelam sepenuhnya dalam dunia game. Dalam permainan, ia telah mencapai level maksimum dan setelah mencapai puncak itu, ia meninggalkan game tersebut karena terlalu mudah baginya. Dalam dunia nyata, ia hanyalah seorang pecundang besar, namun di dunia game semuanya berbeda. Ia sering berpikir seandainya hidupnya bisa seperti sebuah permainan, mungkin semuanya akan jauh lebih mudah. Dengan tekad baru, ia mulai fokus untuk mendapatkan pedang legendaris lagi. Beberapa waktu kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Saat sedang bermain, karakternya mati begitu saja, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak lama, muncul notifikasi yang menunjukkan bahwa level karakter di dalam game meningkat dari 100 menjadi 200 maksimalnya. Dan tingkat kesulitan monster boss pun melonjak. Bahkan tingkat drop item langka justru menurun. Dowan merasa frustasi. Ia mengeluh karena pengembang game menaikkan kesulitan tanpa menyeimbangkan peluang mendapatkan item. Ia menyebut mereka serakah, gila uang, dan tidak logik. Setelah bermain selama 18 jam tanpa henti, ia masih belum bisa mengalahkan bos monster tersebut. Namun akhirnya ia merasa sedikit harapan ketika berhasil menahan serangan besar dan berpikir bahwa kali ini ia bisa menang. Satu malam pun berlalu, membuat total waktu bermainnya menjadi 37 jam tanpa tidur. Ia mulai kesal karena item yang didapat selalu sampah, lalu mengguncang monitor sambil mengeluh bahwa drop rate seharusnya ditingkatkan, bukan diturunkan. Ketika muncul tawaran pembelian paket peningkatan drop rate 5 kali lipat, ia menolak mengeluarkan uang. Waktu terus berlalu hingga 64 jam.
Ia masih belum tidur dan mulai menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli berbagai item demi memperbesar peluang mendapatkan senjata legendaris. Namun hasilnya tetap nihil. Rasa putus asa menelannya bulat-bulat. Tubuhnya mulai lelah, matanya berat, pikirannya kabur. 6 hari telah berlalu, 144 jam tanpa tidur. Kaleng minuman energi berserakan di sekeliling meja. Ia sudah terbiasa meneguk kafein dalam jumlah berbahaya. Tubuhnya seperti mesin yang berjalan hanya dengan dorongan obsesi. Ia sadar waktu hampir habis. Jika tidak mendapatkan pedang itu sebelum Chulwo akan mempermalukannya di depan Arin. Tekanan itu akan semakin berat ketika efek paket peningkatan yang baru dibeli hampir habis. Ia berpikir tidak ada jalan keluar lain. Namun tiba-tiba muncul seorang pemain baru dengan username Chuni yang membunuh monster besar hanya dengan satu tebasan. Dowan terkejut menyaksikan kekuatannya. Pemain itu kemudian mengajaknya bergabung dalam tim. Dowan tidak percaya dengan keberuntungan itu. Pikirannya campur aduk antara takjub dan takut kehilangan kesempatan. Ia memohon agar diterima, keinginannya terkabul dan mereka pun bermain bersama. Beberapa jam kemudian, keberuntungan besar datang. Mereka berhasil menjatuhkan monster dan mendapatkan pedang legendaris Fire King. Tidak hanya itu, pedang lain juga muncul, Flame God Sword, senjata mistis yang hampir mustahil diperoleh. Dowan terpana merasa kerja keras minggunya akhirnya terbayar. Ia sempat berpikir untuk menjual pedang itu. Namun saat melihat pemain yang menolongnya, ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat serakah, lalu memutuskan memberikan pedang itu pada rekan barunya. Setelah itu tubuhnya mulai melemah, matanya berat, kepalanya pusing dan kesadaran mulai kabur. Ia menatap layar terakhir kalinya, berkata bahwa akhirnya ia bisa tidur setelah seminggu tanpa istirahat. Namun saat berdiri dari kursi, tubuhnya roboh. Dunia serasa berputar dan napasnya tercekat. Ia menyadari apa yang sedang terjadi. Tubuhnya kolaps karena terlalu banyak lama bermain tanpa tidur. Hanya hidup dari mie instan dan minuman energi. Kafein ekstrim membuat jantungnya berdetak tak terkendali. Dalam kesadarannya yang memudar, ia menyadari kematiannya sedang mendekat. Ia meminta maaf kepada ibunya, menyesal telah mati lebih dulu darinya. Ia tidak ingin mati sebagai nolep yang meninggal di depan layar. Namun tubuhnya tidak lagi menuruti. Kesadarannya memudar dan kalimat terakhir yang terlintas di pikirannya adalah keinginannya untuk hidup di dunia seperti game. Ketika matanya tertutup, pikirannya masih bekerja. Ia bahkan bisa mengutuk pembuli yang telah memperalatnya, bersumpah akan membalas meski dalam kematian. Namun di tengah kesadaran yang kabur, sesuatu terjadi. Sebuah jendela pop-up muncul di hadapannya. Di sana tertulis nama pemain Dowan Ha dan sistem sedang menganalisis untuk memberikan rank. Ia terkejut setelah proses selesai, sistem memberinya kelas game shuttle tak berguna. Ia tidak percaya dengan apa yang dibacanya, tetapi tiba-tiba sistem memberinya sebuah misi dan menanyakan apakah ia mau menerimanya. Tanpa sadar, ia menjawab ya, dan sistem segera mengkonfirmasi penerimaan misi itu. Sekejap kemudian, pandangannya yang gelap tiba-tiba bercahaya. Lalu muncul cahaya kembali. Ia membuka mata dan mendapati dirinya duduk di ruang kelas. Ia mengenali tempat itu dengan jelas. Itu sekolahnya, segalanya terlihat sama seperti sebelum liburan musim semi. Di depannya seorang gadis menghampiri dan memintanya membantu bermain game. Ia mendengar Arin dan merasakan dejavu yang kuat. Gadis itu mengucapkan terima kasih padanya sebelum pergi, sama persis seperti hari sebelum liburan dimulai. Dowan menatap tangannya dan tubuhnya sendiri dengan rasa bingung. Ia yakin ia telah mati. Apakah semua itu hanyalah mimpi? Namun jika itu mimpi, mengapa terasa begitu nyata? Saat pikirannya berusaha memahami keadaan, jendela sistem yang sama kembali muncul di hadapannya. Tubuhnya berkeringat dingin, napasnya tercekat. Ia sadar bahwa ini bukan sekedar mimpi. Dunia di hadapannya tampak seperti permainan. Ia merasa seperti karakter yang terperangkap di dalam game. Dan ironinya, bahkan di dalam dunia permainan sekalipun, ia tetap hanyalah seorang game shuttle. Dowan mencoba mengingat semua permainan yang pernah ia mainkan. Daftar panjang muncul di benaknya. Seolah seluruh kenangan digital itu kembali sekaligus. Ia merasa aneh, namun juga tidak sepenuhnya menolak kenyataan aneh seperti ini. Dalam hatinya, ia bergumam bahwa semua ini mungkin bukan lelucon. Karena meskipun aneh, untuk sebuah mimpi ini tidak terlalu buruk. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Chulwo menepuk keras bagian belakang kepalanya hingga wajahnya membentur meja. Chulwo menatapnya dengan marah dan mengomel tentang bagaimana ia telah memperingatkannya agar tidak memalingkan mata dari ponsel. Dowan menatapnya dengan ngeri dan berpikir bahwa bahkan dalam mimpi pun orang itu terlihat menyeramkan.
Tapi kali ini amarah di wajahnya jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Chulwo bertanya kenapa Dowan menatapnya begitu. Lalu tanpa memberi kesempatan, tinjunya melayang dan menghantam wajah Dowan. Dowan sempat berpikir bahwa ini hanyalah mimpi, jadi seharusnya ia tidak akan merasakan sakit. Namun sensasi yang dirasakannya begitu nyata. Rasa perih yang menusuk itu membuatnya sadar kalau tubuhnya benar-benar kesakitan. Ia mulai ragu apakah ini benar-benar mimpi atau kenyataan yang aneh. Chulwo terus memukulinya tanpa ampun. Setiap pukulan mendarat di wajah, perut, dan punggungnya. Dowan nyaris tak bisa bergerak. Tubuhnya gemetar dan napasnya tersenggal. Chulwo melampiaskan kemarahannya sambil berteriak bahwa semua ini adalah kesalahan Dowan. Bahwa setiap kali ia melihat orang nolep yang bodoh, amarahnya selalu membara dan hanya dengan memukuli Dowanlah ia merasa lega. Dowan hanya bisa berpikir lirih dalam benaknya, bertanya kapan amarah itu akan reda, apakah baru akan berhenti jika dirinya mati. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dan pintu kelas terbuka. Aris muncul datang untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Dowan sempat menatapnya, namun saat itu juga tinju Chulwo kembali melayang dan menghantam wajahnya. Tubuhnya terlempar jauh dan jatuh keras ke lantai. Arin memanggil namanya dengan panik, sementara Chulwo menarik tubuh Dowan dengan kasar dan menyuruhnya berdiri. Dowan merasa malu setengah mati, dipukuli di depan gadis yang ia sukai adalah hal terburuk yang bisa terjadi padanya. Arin akhirnya berlari mendekat, mencoba menghentikan Chulwo. Ia menahan tangannya dan memintanya berhenti. Namun Chulwo justru memandangnya dengan kebencian dan berkata bahwa semua ini membuatnya semakin kesal. Ia mencaci Arin dan menarik rambutnya dengan kasar. Arin berteriak dan mencoba melawan sambil mengatakan bahwa ia akan memanggil guru jika tidak dilepaskan. Dowan menyaksikan semuanya dengan ngeri. Ia sadar bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Hatinya berteriak agar melakukan sesuatu. Ia ingin melindunginya, namun tubuhnya kaku. Ia terus mengulang dalam pikirannya bahwa ia harus bergerak, harus bertindak, namun ketakutan dan keraguan membuatnya membeku di tempat. Saat Chulwo mengangkat tangannya dan hendak menampar Arin, Dowan akhirnya bergerak. Ia menubruk dari belakang dan memukul wajah Chulwo dengan segenap tenaga yang tersisa. Namun bagi seseorang yang belum pernah berkelahi, pukulan itu terasa lemah. Chulwo dengan mudah menahan tangannya dan bersiap membalas dengan tinju keras. Dowan tahu ia tak punya kesempatan. Dalam benaknya ia berkata bahwa ia tidak bisa, bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan berhasil. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah jendela transparan muncul di hadapannya seperti tampilan antar muka game. Sistem menampilkan pesan bahwa perhitungan pengalaman telah selesai dan kelasnya diperbarui. Statusnya naik menjadi Hopeful Game 1 dan pengalaman baru mulai terakumulasi hingga levelnya meningkat lagi menjadi Honorable 1. Saat itu juga sebuah kemampuan eksklusif terpicu yaitu Multi Strike Destruction. Tubuh Dowan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pukulan itu bertubi-tubi menghantam wajah Chulwo, membuat darah muncrat dan tubuh pembuli itu terlempar ke belakang. Arin menatap dengan syok, menutup mulutnya dengan terkejut. Dowan sendiri tak mengerti apa yang terjadi. Ia menatap tangannya lalu ke arah jendela sistem yang masih melayang di udara. Sebuah pesan muncul dari seseorang yang mengaku sebagai admin dan menyebutkan bahwa semua ini adalah hadiah darinya. Dowan mengenali nada pesan itu. Ia yakin itu berasal dari pemain level 200. Pemain yang sempat membantunya mendapatkan pedang legendaris dan kepadanya ia pernah memberikan pedang Dewa Api sebagai balasan. Kini tampaknya orang itu membalas kebaikannya dengan kekuatan ini. Sekali lagi jendela sistem muncul menampilkan bahwa ia telah mengalahkan monster bernama Chulwo dan menerima 200 poin pengalaman. Semua statistiknya melonjak ke batas maksimal. Level kekuatan pertahanan bahkan keterampilan sihir semuanya mencapai titik puncak. Ia merasa kebingungan melihat semua notifikasi yang bertubi-tubi muncul. Ia teringat keinginannya sebelum mati, bahwa ia ingin hidup seperti di dalam game. Sekarang keinginan itu benar-benar terjadi. Arin menatapnya dengan cemas, bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia melihat luka di kepalanya dan berkata akan memanggil perawat sekolah. Namun Dowan hanya duduk terpaku, menatap layar tak terlihat yang hanya bisa ia lihat sendiri. Ia mulai meragukan kewarasannya. Ia sudah mati, namun kini hidup lagi di masa lalu. Dengan sistem seperti dalam permainan yang menempel di kepalanya. Semua ini terasa seperti kisah dalam novel fantasi yang dulu sering ia baca. Dalam hati ia menyadari sesuatu. Semua bab dan peningkatan yang ia miliki membuatnya menjadi karakter yang luar biasa kuat. Ia bukan lagi pecundang yang dipukuli tanpa perlawanan. Ia kini telah menjadi karakter utama dalam dunia yang berfungsi layaknya game. Dowan kembali memandang jendela sistem dengan perasaan bingung dan getir.
Ia merasa begitu tak berguna, seperti semua kemampuan yang sempat ia banggakan kini lenyap begitu saja. Tulisan di layar menyatakan bahwa efek khusus dari kelas Useless Game Shuttle telah diterapkan. Semua pengalaman yang pernah ia peroleh dari bermain game akan dihubungkan langsung ke profil pemainnya. Di layar tampak jelas level karakter kini mencapai 100 dan seluruh statistik seperti HP, MP, kecepatan pertahanan hingga serangan telah mencapai batas maksimum. Namun sebelum ia sempat memahami apa artinya, jenderal sistem lain muncul. Pesan baru menyebutkan bahwa talenta Forbidden Game Shuttle telah diterapkan. Seluruh kekuatannya disegel. Statistik kembali ke titik 1 dan kemampuan aktif dikunci. SP serta MP-nya anjlok drastis, membuat Dowan terpana dan kesal. Ia merasa dikhianati, seperti baru saja diberi segalanya untuk kemudian direnggut dalam sekejap. Ia menatap layar dengan wajah tak percaya, memohon agar sistem tidak memperbaikannya seperti ini. Namun sistem hanya menampilkan satu pesan baru, yaitu quest komplit. Sebuah kunci berwarna emas muncul di tangannya sebagai hadiah. Saat perjalanan keluar dari kelas, beberapa siswa berbisik membicarakannya. Mereka menatap wajahnya yang memar, menyinggung tentang pertengkarannya dengan Chulwo. Salah satu dari mereka berkata bahwa Dowan bahkan sempat menghancurkan meja guru saat dipukul. Sementara yang lain menambahkan bahwa setelah itu justru Chulwo yang harus dibawa pulang dalam keadaan parah. Dowan tidak peduli dengan gosip itu. Ia hanya melangkah pelan, larut dalam pikirannya sendiri sambil menatap kunci emas di tangannya. Kunci itu tampak seperti benda biasa, tidak ada aura atau kilau istimewa. Ia memasukkannya ke saku dan berusaha melupakan sementara. Pikirannya justru lebih tertarik pada sosok misterius yang disebut admin, entitas yang telah memberinya kekuatan ini. Dari cara bicara orang itu, Dowan bisa merasakan wibawa yang luar biasa, seolah berasal dari dunia atau tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ia mencoba memanggilnya, berharap ada jawaban. Tidak ada suara yang datang. Ia pun bertekad untuk menghubunginya kembali saat sudah pulang. Belum sempat tenang, jendela sistem lain muncul di depan matanya. Sebuah misi baru bernama Undangan Berbahaya tertera di sana. Berisi pesan bahwa malam ini akan menerima undangan, dan jika menerimanya, ia akan menjadi bintang malam itu. Dowan mengernyit. Ia tidak tahu undangan seperti apa yang dimaksud. Saat ia melangkah di koridor, seseorang tiba-tiba menabraknya. Ia jatuh ke lantai, sementara anak itu memegangi pinggangnya dan meminta maaf. Dowan menatapnya dengan heran, karena justru hidung anak itu yang berdarah. Ia segera berdiri dan menawarkan tisu. Tapi anak itu menolak dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Dowan membiarkannya pergi, lalu bergumam bahwa anak itu bahkan pasti lebih lemah darinya. Saat membuka pintu toilet, suara lain memanggilnya. Seorang siswa bernama Shin Jae-min berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ekspresi serius. Dowan mengenalinya sebagai teman sekelas yang jarang bicara padanya, namun kali ini wajahnya tampak berbeda. Mereka berbincang sebentar dan Dowan menduga Jae-min kini juga ikut bermain game, tapi Jae-min menolak, mengatakan bahwa ia telah melihat segalanya, bagaimana Dowan menghajar Chulwo dan membuatnya tak berdaya. Mendengar itu, dada Dowan menegang. Ia teringat kehidupan lawannya, di mana Jae-min juga pernah berdiri di luar kelas pada hari yang sama. Kini ia mulai curiga bahwa pemuda itu mungkin datang untuk membalas dendam. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia baru saja mengalami pertarungan berat dan tidak ingin dipukuli lagi. Namun Jae-min tiba-tiba tersenyum dan menatapnya dengan nada menggoda, mengatakan bahwa Dowan sepertinya menyembunyikan kekuatan besar. Ia kemudian menawarkan untuk bergabung dalam pesta minuman malam itu, dengan iming-iming gadis-gadis cantik yang akan hadir. Dowan menatapnya dengan bingung. Hatinya mulai tidak tenang karena undangan itu terasa berkaitan dengan misi sistem yang baru saja muncul. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres karena Jae-min dikenal sering bergaul dengan Chulwo dan kelompoknya. Dalam pikirannya, Dowan mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini hanyalah bagian dari misi. Ia tahu bahwa dalam game, pemain sering harus mengambil resiko besar demi mendapatkan hadiah yang lebih kuat. Tapi instingnya menolak keras. Ia merasa jika menerima undangan itu mungkin nyawanya akan terancam. Ia berbohong dan mengatakan bahwa malam ini ia harus mengunjungi makam kakeknya, berharap alasan itu cukup untuk menolak ajakan tersebut. Jae-min menatapnya sebentar, lalu mengangguk sambil berkata akan mengajaknya lain kali. Dowan menarik napas lega, merasa selamat dari bahaya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah jendela sistem baru muncul, menampilkan pesan bahwa ia telah menolak quest dan akan menerima penalti. Tubuhnya tiba-tiba dilanda rasa sakit luar biasa, seperti ada tekanan keras menghantam bagian tubuh paling sensitifnya. Rasa perihnya begitu menyiksa hingga ia hampir berteriak. Beberapa siswa yang masuk ke toilet menatapnya heran, mengira ia sedang mengalami sesuatu yang memalukan.
Salah satu dari mereka bahkan berkomentar bahwa mungkin Jaemin memukulinya di sana juga. Sistem kemudian menampilkan pesan baru, menanyakan apakah ia ingin menerima quest tersebut. Doan tidak sanggup menahan rasa sakit itu lebih lama dan ia langsung berlari keluar mencoba menghindarinya. Tapi beberapa detik kemudian layar sistem memaksa muncul kembali, memintanya mengkonfirmasi keputusan. Ia akhirnya menyerah, menekan pilihan menerima hanya agar siksaan itu berhenti. Singkat cerita, pada malam harinya Jaemin sedang menunggu di suatu tempat dan tersenyum kecil ketika melihat Doan datang. Ia mengingat bagaimana Doan sebelumnya menolak dengan alasan pergi ke makam kakeknya, namun kini ia muncul juga di hadapannya. Doan menatapnya tanpa banyak bicara. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mungkin tidak lagi bisa ia anggap sekedar permainan. Doan mencoba tetap tenang ketika mendengar ucapan yang menusuk dari Jaemin. Tubuhnya mulai berkeringat, jantungnya berdegup cepat dan rasa takut menguasai pikirannya. Ia merasa seolah-olah lawan bicaranya tengah merencanakan sesuatu yang buruk. Namun sebelum ia sempat bereaksi, suasana berubah ketika beberapa gadis datang menghampiri. Jaemin dengan nada bercanda memperkenalkan Doan dan bertanya siapa di antara mereka yang ingin menemaninya malam itu. Salah satu gadis menolak dengan wajah datar, sementara Doan hanya menatap diam, mencoba menahan rasa gugup yang semakin terjadi. Adegan berpindah ke room karaoke. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan alasan sederhana bahwa kehadirannya di sana bukan karena tertarik pada mereka, melainkan karena undangan yang tak bisa ia abaikan. Di sekitarnya, meja penuh dengan botol-botol alkohol. Ia sempat heran bagaimana mungkin anak-anak seusianya bisa begitu bebas minumnya. Jaemin menjelaskan bahwa saudaranya bekerja di tempat itu, jadi mereka sering datang untuk berpesta. Ia bahkan menawarkan Doan untuk minum, meyakinkannya agar tidak khawatir tentang uang atau pengalaman. Doan yang belum pernah menyentuh alkohol sebelumnya merasakan aneh dengan kebaikan berlebihan yang ditunjukkan padanya. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Suasana terlihat riang, namun ada tekanan halus yang membuatnya tidak nyaman. Saat Jaemin menyinggung dompet yang belum juga datang, seseorang muncul. Seorang anak bernama Jihan yang ternyata adalah anak yang sempat menabraknya siang tadi. Doan segera mengenalinya, sementara Jaemin menjelaskan bahwa Jihan adalah orang yang mengurus pembayaran mereka malam itu. Tanpa peringatan, suasana berubah menegang. Jihan tampak terintimidasi, dan Doan menyadari bahwa anak itu menjadi sasaran ejekan kelompok tersebut. Alkohol ditumpahkan ke celana Jihan, dan Jaemin berpura-pura meminta maaf sambil mentertawakannya. Doan menyadari bahwa semua itu sengaja dilakukan untuk mempermalukan anak itu di depan orang lain. Doan merasa muak, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu betul posisi itu dihina tanpa bisa melawan. Rasa iba muncul ketika melihat Jihan dipaksa untuk menari setelah diejek. Salah satu gadis mencoba menghentikan mereka, namun Jaemin hanya mentertawakannya dan menyuruh Jihan menari. Dengan wajah datar dan mata yang menahan amarah, Jihan berdiri dan mulai bergerak mengikuti musik. Sementara tawa menghina memenuhi ruangan. Doan hanya bisa duduk terpaku, memandangi kejadian itu sambil berpikir bahwa jika ia berada di posisi yang sama, mungkin ia juga takkan mampu berbuat apa-apa. Merasa muak, Doan berpura-pura pergi ke kamar mandi. Di dalam, ia menatap dirinya di cermin, mencoba memahami mengapa sistem game aneh itu justru menempatkannya dalam situasi seperti ini. Semua kekuatannya telah disegel, semua statistiknya dikurangi menjadi 1. Ia tak punya kemampuan untuk menolong siapapun, bahkan dirinya sendiri. Ia berpikir untuk pergi saja dari pesta itu, menganggap misi sudah selesai dan waktunya kembali ke rumah. Tapi hati kecilnya menolak. Ia tahu Jihan sedang diperlakukan sama seperti dirinya dulu, dan perasaan itu menahannya untuk pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke ruang pesta. Jaemin menyambutnya dengan senyum miring. Mengira Doan kabur karena ketakutan. Ia lalu beralasan bahwa para gadis sedang memperbaiki riasan mereka. Namun Doan melihat sesuatu yang janggal. Ia melihat Jihan sudah tidak memakai celana. Jaemin berkata bahwa ia sedang mencucinya karena merasa bersalah telah menumpahkan alkohol di atasnya. Doan merasa bulu kuduknya meremang. Ada perasaan tidak enak di dadanya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang masuk. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras dan noda darah di bajunya. Jaemin memperkenalkannya sebagai Mancun, kakak dari temannya yang bekerja di tempat itu. Seketika suasana berubah menjadi lebih berat. Doan merasa terjebak. Ia berpikir keras mencari alasan agar tidak mencurigakan. Lalu dengan gugup mengaku bahwa ia hanya ingin bernyanyi dan meminta mikrofon. Ketegangan itu seolah mereda sesaat. Namun di depan matanya sebuah jendela sistem muncul menandakan bahwa misinya telah selesai dan rantai misi baru dimulai. Ia membaca instruksi baru itu dengan mata melebar.
Ia harus memukul kepala Jaemin dengan mikrofon yang baru saja ia minta, dan waktunya hanya 30 menit. Do-won mengaku tak percaya dengan apa yang dibacanya. Ia menolak keras, merasa tidak sanggup melakukan tindakan sekejam itu. Namun sistem tidak memberinya pilihan. Sebuah peringatan muncul mengatakan bahwa jika ia gagal menyelesaikan misi, ia akan menerima hukuman. Do-won teringat pada rasa sakit hebat yang pernah ia alami sebelumnya, dan tubuhnya langsung meregang. Ia tidak ingin mengulanginya lagi, tapi ia juga tak bisa membunuh seseorang. Sementara itu, Jaemin berbincang santai dengan Manchun, membicarakan pertengkaran yang baru saja terjadi dan bercanda seolah tidak ada yang salah. Do-won menatap mereka dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Dan sampai kapan sistem gila itu akan terus memaksanya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal? Jaemin tertawa keras sambil mengejek, menganggap Do-won sebagai orang yang lucu. Sementara itu Do-won hanya bisa menatap kosong. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Situasi telah jauh memburuk dari yang ia bayangkan. Sistem di kepalanya bahkan memerintahkannya untuk memecahkan kepala Jaemin. Dan yang lebih buruk lagi, di depannya berdiri pria bertubuh besar penuh tato yang tampak seperti babi hutan. Manchun menatapnya heran, tidak percaya bahwa pria itu benar-benar mampu menjatuhkan seorang murid tangguh. Jaemin membenarkan hal itu dengan nada puas, membuat Manchun semakin tak habis pikir. Do-won hanya menunduk, berpikir keras. Ia tahu jika menyelesaikan misi ini, orang-orang itu pasti akan membunuhnya. Tapi jika gagal, sistem juga tidak akan melepaskannya. Ia terjebak di antara dua pilihan maut. Ia mengingat kemampuannya yang kini tersegel. Jika saja ia masih bisa menggunakannya, mungkin ia akan memiliki cukup keberanian untuk bertarung. Tapi kini semuanya terkunci. Tubuhnya lemah dan waktu hanya tersisa 15 menit. Jaemin memperhatikannya dengan tajam, bertanya-tanya mengapa Do-won membiarkan dirinya diperlakukan dengan buruk padahal punya kekuatan besar. Do-won tidak tahu bagaimana menjawab. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari sistem game. Sebelum ia sempat berbicara, Jaemin menepuk bahunya dan berkata bahwa Do-won tak perlu menjawab. Ia tahu setiap orang punya alasan sendiri. Lalu dengan santai menambahkan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Alasan mengapa memanggil Do-won ke tempat itu. Hati Do-won mulai berdebar cepat. Ia takut jika ini hanyalah ancaman baru. Ia bahkan sempat berpikir, jika ia membuat kesalahan lagi, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Namun Jaemin tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengajaknya bekerja sama. Do-won terdiam, bingung dengan maksudnya. Jaemin mengaku membutuhkan kekuatannya dan menawarkan posisi dalam kelompok mereka. Ia berkata bahwa bersama-sama mereka bisa menguasai distrik tempat mereka tinggal. Do-won menatapnya datar. Dalam pikirannya, ia mengumpat dan menyebut Jaemin gila. Namun Jaemin terus berbicara dengan nada menggoda, menjanjikan imbalan berupa alkohol, rokok, uang, dan banyak hal lain yang bisa didapat jika bergabung. Do-won hanya memandang tanpa minat. Ia tidak menginginkan apapun dari dunia itu. Terlebih lagi, tidak ingin menjadi bagian dari kelompok pengganggu seperti mereka. Jaemin masih berusaha meyakinkannya, menyebut bahwa Do-won seharusnya membalas dendam kepada para pembuli yang dulu menindasnya. Ia berjanji posisi mereka akan berbalik jika Do-won bergabung. Kata-kata itu menusuk pikirannya. Ia membayangkan jika benar ia bisa membalik keadaan dan membuat mereka yang dulu menindasnya tunduk di bawahnya. Mungkin ia tidak akan pernah menjadi korban lagi. Tapi keraguannya masih kuat. Saat Jaemin berpamitan ke toilet, ia meminta Do-won memikirkan dulu sebelum menjawab. Do-won termenung sendirian. Ia mulai merasa bahwa kekuatan ini bukanlah kebetulan. Mungkin ini kehendak Tuhan, kesempatan untuk melarikan diri dari hidup lamanya yang penuh kehinaan. Ia berpikir mungkin inilah saatnya menikmati kehidupan baru dan bergaul dengan anak-anak populer yang dulu mengabaikannya. Ketika ia tenggelam dalam lamunan, seseorang memanggilnya. Jihan memegang sesuatu dan bertanya apakah itu milik Do-won. Ketika melihatnya, Do-won baru sadar bahwa itu adalah kunci hadiah dari misi sebelumnya. Ia tak tahu kapan benda itu hilang. Jihan menjelaskan bahwa ia menemukannya pagi tadi ketika mereka tak sengaja bertabrakan di lorong sekolah. Do-won berterima kasih, tetapi Jihan menatapnya serius dan berkata bahwa ia tak seharusnya bergaul dengan Jaemin. Do-won menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa Jihan sedang menyuruhnya kembali pada pecundang seperti dulu. Ia tidak mau kembali ke kehidupan itu. Baginya bergabung dengan kelompok populer seperti Jaemin adalah kesempatan emas. Ketika Do-won menanyakan alasan Jihan menasihatinya, Jihan menjawab bahwa ia hanya merasa Do-won bukan orang jahat. Ia meminta maaf jika perkataannya menyinggung. Sesaat setelah itu, jendela sistem muncul kembali di hadapan Do-won. Waktu tersisa hanya 3 menit. Ia panik, waktu berlalu begitu cepat. Ia menyadari bahwa ini adalah titik balik dari hidupnya. Jika ia mampu bertahan selama 1 jam, ia akan dapat menetap siapapun di sekolah dengan kepala tegak.
Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa takutnya. Ia harus mengambil keputusan sekarang. Ia berjalan cepat menuju ruang penyimpanan. Di sana tubuhnya gemetar menahan ketegangan. Hanya tersisa 3 detik sebelum sistem menilai kegagalannya. Ia tahu jika ia ingin melarikan diri dari hidup lamanya yang hina, hanya ada satu jalan yang tersisa. Saat hitungan mencapai 0, rasa sakit tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Di room, Mancun sedang bersiap bernyanyi dan meminta mikrofon. Namun salah satu gadis bertanya-tanya mengapa mikrofon itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu bahwa Doan telah membawanya pergi ke toilet. Sementara itu, Jaemin tengah meringis di depan cermin, mengeluh karena perutnya terasa sakit akibat makanan sekolah. Ia tidak menyadari bahwa Doan sudah berdiri di belakangnya menggenggam mikrofon erat-erat. Dalam keheningan, Doan mengayunkan benda itu sekuat tenaga ke kepala Jaemin. Suara benturan logam terdengar keras dan tubuh Jaemin langsung terjatuh tak sadarkan diri. Pesan dari sistem muncul di depan mata Doan. Tulisannya menunjukkan bahwa misinya telah selesai. Ia terdiam beberapa saat menatap tubuh yang tergeletak di lantai. Ia berbisik bahwa ia lebih rela hidup sebagai pecundang daripada harus bergandengan dengan orang seperti Jaemin. Ini bukan sekedar hukuman atau hadiah, tapi tentang harga dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lega karena Jaemin berhasil jatuhkan hanya dengan satu pukulan. Ia tahu harus segera menyembunyikan tubuh itu sebelum seseorang melihat. Namun pikirannya kembali kacau saat teringat pada pria bertato besar yang masih berada di ruangan lain bersama Jihan. Beberapa saat kemudian, ponsel Jihan terjatuh dan Doan mengirimkan pesan dari ponsel Jaemin. Di room, Mancun yang sedang bernyanyi menerima pesan berisi kata-kata kasar dari nomor Jaemin. Wajahnya seketika memerah karena marah. Ia tidak tahu bahwa pesan itu dikirim oleh Doan. Doan menatap layar sistemnya yang kembali menyala, menampilkan tulisan baru. Ia mengaku telah melakukan hal paling gila dalam hidupnya, namun entah mengapa sistem memberinya bonus tambahan atas tindakan itu. Doan menatap layar ponselnya dengan cepat, menuliskan rentetan makian untuk Mancun agar semua orang disuruh pulang dan hanya mereka berdua yang tetap tinggal untuk bertarung. Ia menantang Mancun secara langsung, memancingnya dengan kata-kata kasar, lalu bergumam bahwa saatnya telah tiba untuk kabur sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun saat ia menoleh, tubuhnya menegang. Sosok besar dengan tato di lengannya sudah berdiri di belakangnya. Doan merasa darahnya berhenti mengalir sejenak. Ia tidak tahu sejak kapan pria itu muncul di sana dan bagaimana ia bisa berdiri begitu dekat dengannya. Seketika jendela sistem muncul di hadapannya, mengumumkan misi mendadak. Ia telah memprovokasi Mancun dengan makian dan pertarungan akan segera dimulai. Tanpa peringatan, Mancun melayangkan tendangan keras ke tubuh Doan hingga ia terlempar ke depan. Pria bertato itu memaki dengan marah, menuduh Doan telah salah paham pada kebiasaan Jaemin yang tidak pernah mengirimkan pesan saat mabuk, lalu menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi di wajah. Mancun melampiaskan kemarahan itu, merasa Jaemin yang menyukai Doan telah dikhianati secara memalukan. Ia menganggap Doan tidak tahu diri karena berani melawan seseorang yang telah memberi perhatian padanya. Doan berusaha menangkis, menggenggam tangan Mancun sambil menahan rasa sakit. Ia membalas dengan suara parau bahwa justru orang seperti Mancunlah dan Jaemin yang pengecut, yang hanya berani menyakiti anak-anak lemah dan merampas uang mereka. Mancun semakin murka. Ia mengangkat tubuh Doan dan membantingnya ke belakang. Tubuh Doan menghantam tembok dan dari saku celananya sebuah kunci emas terjatuh ke lantai. Mancun melariknya dengan tatapan meremehkan, menyebut bahwa itu bukan kesalahannya jika dompet yang lemah seperti Doan roboh begitu mudah. Lalu memperingatkannya bahwa sebentar lagi Doan akan bernasib sama seperti korban mereka yang lain. Doan terluka parah, tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Namun di antara rasa sakit itu, matanya bertumbuk pada kunci emas yang tergeletak di dekatnya. Saat ia menggenggamnya, sistem kembali aktif dan memberi petunjuk untuk memutar kunci tersebut setelah dimasukkan ke dalam lubang tertentu. Doan sempat kebingungan, ia tidak tahu di mana tempat itu. Lalu jendela sistem berikutnya muncul, memperlihatkan gambar gembok berbentuk kunci. Ia menyadari bahwa gembok itu ada tepat di hadapannya. Dengan sisa tenaga, ia memasukkan kunci ke dalamnya dengan memutarnya. Cahaya biru menyala kuat dari celah kunci itu, menyilaukan pandangannya. Sementara itu di tempat lain, Jaemin yang ternyata sudah sadar menatap amarah yang membara dalam dirinya. Ia merasa terhina atas apa yang dilakukan Doan dan bersumpah akan membalaskan semua itu. Di sisi lain, Doan menggertakkan giginya. Ia tahu pertarungan berikutnya tak terhindarkan. Ia menguatkan diri, menyebut dirinya seorang sejati pria yang tak boleh mundur, meski sebenarnya semua keberaniannya dipaksakan oleh penalti sistem. Mancun menatapnya dengan senyum kejam, merasa geli melihat tekad Doan yang dianggapnya lucu. Doan sendiri masih diliputi kebingungan. Ia bertanya-tanya mengapa sistem harus mendorongnya ke dalam pertarungan berbahaya seperti ini.
Namun tiba-tiba pemikiran baru muncul dalam bedaknya. Ia menyadari bahwa sistem mungkin ingin memperlihatkan sesuatu. Perjalanan seorang pecundang yang berani melawan para pengganggu yang selama ini menindasnya. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke sebuah arkade di kota kecil tempat seorang anak dikenal dengan nama panggung John Magister. Anak itu legendaris karena gaya bermainnya yang unik dan tidak ada satupun pemain biasa yang bisa menandinginya. Semua orang mengenalnya karena telah menang 38 kali berturut-turut. Anak itu tidak lain adalah Dowan saat masih berusia 10 tahun. Senjatanya adalah sebuah alat permainan bernama Game Shuttle dengan kemampuan pamungkas yang disebut The Falcon Drop. Jurus yang bisa menghancurkan lawan dengan satu tendangan dari udara. Kini, setelah kunci emas itu diaktifkan, Dowan kembali memperoleh skill tersebut sebagai kemampuan aktifnya dengan kebutuhan mana sebesar 120 poin. Ia merasa harapan kecil muncul dalam dirinya. Mungkin jurus itu bisa menjadi penentu. Ia tak peduli meski tubuhnya lebih kecil dan lemah dibanding Chun. Ia yakin bila skill itu aktif, ia pasti bisa menang. Namun seketika sistem muncul kembali, menampilkan pesan bahwa mana miliknya tidak mencukupi. Dowan terkejut dan memakai sistem. Lalu memeriksa statusnya yang hanya memiliki 100 poin mana. Ia menggerutu menyalahkan kunci emas bodoh yang memberinya kemampuan tanpa daya yang cukup. Sebuah kenangan muncul tentang misi sebelumnya di mana ia menerima kunci itu setelah mengalahkan Chulbo. Ia berpikir keras mengingat di mana terakhir kali ia menyelesaikan misi itu. Saat kesadarannya kembali, ia menyadari bahwa tempat itu adalah ruang istirahat. Hanya di sanalah kunci tersebut bisa digunakan kembali untuk memulihkan kekuatannya. Ia tahu satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengambil risiko dan berlari ke sana. Dowan berusaha bangkit tapi Mancun lebih cepat. Ia mencekik leher Dowan dari belakang, menghantam perutnya berulang kali, lalu menghempaskannya ke lantai dengan kekuatan penuh. Mancun menyebut Dowan bukan apa-apa selain seekor tikus pengecut yang berusaha lari dari takdirnya. Tubuh Dowan nyaris lumpuh, tapi pikirannya memaksanya untuk terus bergerak. Ia tahu bila tetap di sana, ia akan mati. Ia memaksakan diri untuk berdiri, menahan napas, lalu berlari tertatih menuju ruang istirahat tempat kunci itu berada. Namun sebelum sempat mencapai pintu, Mancun kembali menarik rambutnya dan membanting kepalanya ke lantai. Darah mengalir dari pelipis Dowan. Mancun tertawa keras, memperingatkannya untuk tetap tergeletak jika tidak ingin babak belur lagi. Tapi Dowan justru tersenyum samar di tengah penderitaan itu. Mancun heran melihatnya masih bisa tertawa. Dowan berucap lirih bahwa sesuatu yang lucu akan segera terjadi, dan Mancun tidak akan menyadarinya sampai terlambat. Ia mengaku tidak melakukan semua ini tanpa rencana. Chun tidak percaya dan menertawakan ucapannya, menganggap Dowan hanya mengoceh untuk bertahan hidup. Namun Dowan dengan tenang menjawab bahwa Mancun boleh berpikir sesuka hati, karena itu akan menjadi terakhir kalinya ia bisa berakhir apapun. Ia hanya berusaha mengulur waktu. Saat itu juga suara ding terdengar dari belakang. Pintu lift terbuka perlahan dan Dowan memberikan perintah kepada seseorang agar segera menghabisi Mancun. Mancun menoleh dengan wajah bingung. Dari balik pintu lift yang terbuka hanya terlihat ruang kosong. Mancun menggeram mengira Dowan mencoba menipunya. Ia berbalik dengan tatapan marah, tapi Dowan sudah berlari ke arah ruang istirahat. Dalam pikirannya, ia tidak menyangka tombol lift yang ia tekan sebelumnya secara tidak sengaja ternyata membantunya. Ia mengupat pelan, menyebut Mancun si babi bertato terlalu bodoh untuk menyadari tipuannya. Dowan terus berlari meski tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. Ia terjatuh beberapa kali, namun setiap kali tubuhnya roboh, ia kembali memaksa diri untuk berdiri. Ia tahu hanya kunci itu yang bisa menyelamatkannya. Tapi sebelum sempat mencapainya, suara pintu dari belakangnya berderit keras. Mancun muncul dari balik pintu dengan napas berat dan wajah penuh amarah. Ia berkata dengan nada dingin bahwa Dowan tak akan kemana-mana lagi. Saat itu Dowan menyadari bahwa waktunya hampir habis dan untuknya semua sudah terlambat. Tubuh Dowan nyaris kehilangan seluruh tenaganya, bahkan untuk sekadar melangkah menjauh dari tempat itu pun ia tak sanggup. Ia merasa semua sudah berakhir, sampai matanya tertumbuk pada sesuatu di lantai, kunci yang sebelumnya ia miliki. Dalam benaknya terlintas satu pikiran bahwa mungkin semuanya belum benar-benar selesai. Ia mengenali benda itu sebagai kunci pengatur status karakter. Dengan gemetar, ia memanggil sistem dan membuka menu pengaturan karakter. Di hadapannya muncul tampilan holografik yang memperlihatkan berbagai statistik dirinya. Dan dari sana, tepat di samping simbol berbentuk bintang kecil, tertulis keterangan tentang kunci tersebut. Saat itu Mancun mulai melangkah cepat mendekat. Wajahnya dipenuhi amarah. Dowan segera memasukkan kunci itu ke dalam lubang virtual yang muncul di layar sistem dan memutarnya. Ia tahu untuk menggunakan kemampuan itu, ia memerlukan mana yang tersimpan di tubuhnya. Namun jumlahnya sudah hampir habis. Ia pun memohon pada sistem untuk memberinya poin mana tambahan.
Dalam waktu bersamaan, Mancun berlari dan melemparkan tinju ke arahnya. Suara sistem menggema di kepalanya, memberitahu bahwa statistiknya telah terbuka dan jumlah mananya kini telah mencapai 200. Dengan cepat, Dowan menunduk menghindari pukulan itu, lalu melompat ke arah kaki Chun, menggunakan pahanya sebagai pijakan untuk naik ke bahu lawannya. Dengan satu gerakan memutar, ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menurunkannya dengan kekuatan penuh sambil mengaktifkan jurus khusus kelasnya, Falcon Drop. Tendangan itu menghantam kepala Mancun dengan keras. Darah langsung mengalir dari hidung dan mulut pria besar itu. Suara sistem kembali muncul, mengumumkan bahwa Dowan telah mengalahkan monster bernama Mancun. Mancun jatuh berlutut, tubuhnya goyah sebelum akhirnya terhempas ke lantai. Dowan terengah, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Ia merasa bangga sekaligus lega karena pertarungan telah berakhir. Sebagai hadiah, sistem memberinya sebuah kunci perak. Ia memutnya, berdiri dengan susah payah, lalu berkata pada dirinya sendiri bahwa akhirnya semua ini telah selesai dan ia bisa pulang. Namun sebelum sempat berbalik, suara berat dari belakang membuat tubuhnya menegang. Jaemin muncul sambil mengeluh tentang sakit kepala dan memaki Dowan dengan nada kasar. Jantung Dowan berdegup kencang. Ia menatap Jaemin dengan wajah pucat, tidak menyangka pria itu ada di sana. Belum sempat ia bereaksi, seseorang lain muncul dari balik pintu. Wajahnya menyerupai Chun, hanya sedikit lebih tua. Ia menatap pemandangan di depannya dengan amarah, menuntut penjelasan mengapa adiknya tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Ia mengenali Dowan sebagai pelaku dan ancaman pun segera meluncur dari mulutnya. Dowan tersadar bahwa pria itu adalah kakak Mancun, seorang pekerja paruh waktu di tempat itu, berusia 19 tahun dan jauh lebih berbahaya daripada adiknya. Suasana berubah menjadi kacau. Orang-orang keluar dari kamar masing-masing, terkejut mendengar suara benturan keras. Beberapa bertanya-tanya apakah ada gempa, sementara yang lain memandangi tubuh Mancun yang terbaring. Dowan merasa napasnya mulai sesak. Ia teringat perkataan Jaemin sebelumnya tentang bagaimana tempat itu sering menjadi lokasi minum dan pesta bersama teman-teman gengnya. Sekarang semua pengunjung tampak seperti lawan yang siap menyerangnya. Ia memeriksa mananya, tapi jumlahnya sudah hampir habis. Tubuhnya gemetar kelelahan dan semua kemampuan bertarung telah tersegel kembali. Tidak ada cara untuk kabur, tidak ada energi untuk melawan. Ia benar-benar terpojok. Beberapa orang mulai mendekat dan ia tahu jika ia tetap di sana, nyawanya tidak akan bertahan lama. Sementara itu, di luar ruangan, Jihan berdiri gelisah. Ia bertanya-tanya apakah keputusan meninggalkan tempat itu sendirian adalah hal yang benar. Dalam pikirannya terlintas kembali momen ketika Dowan menghina Mancun dan memancing amarah seluruh gengnya. Ia tahu betapa berbahayanya kelompok itu. Mancun saat itu memerintahkan semua orang untuk pergi, menyuruh mereka pulang, namun berjanji akan mengurus Dowan sendiri. Jihan tidak mengerti mengapa pria itu tiba-tiba menjadi begitu marah. Seorang gadis sempat menyuruhnya pulang juga dan ia menuruti saran itu. Tapi di ponselnya masih tersisa satu pesan terakhir dari Dowan. Pesan yang menyuruhnya membawa semua orang pergi dan menunggu sendirian di luar. Jihan mencoba meyakinkan dirinya bahwa Dowan pasti punya rencana, meski ia merasa ragu. Di sisi lain, Dowan hanya bisa memikirkan cara untuk keluar hidup-hidup. Ia mencoba mencari strategi pelarian, tapi pikirannya buntu. Ia sadar jika ia tetap di sana, mungkin hari itu akan menjadi hari akhir hidupnya. Dalam kepaningan itu, Jaemin mendekat dan mengucapkan ancaman dengan nada dingin. Tiba-tiba suara langkah kaki tergesa terdengar dari ujung koridor. Seseorang datang dan berteriak bahwa polisi sudah tiba. Ada laporan tentang perkelahian besar di lantai 1 yang melibatkan banyak remaja. Orang itu menyuruh mereka segera kabur melalui tangga darurat, sementara ia akan mencoba menunda kedatangan aparat. Suasana langsung berubah panik. Beberapa orang memaki keras, kecewa karena waktu mereka untuk membalas dendam justru terhenti di saat yang paling seru. Kakak Mancun menatap Dowan dengan dingin dan berkata bahwa hari ini ia beruntung. Namun peringatannya jelas, wajahnya kini telah dikenal semua orang. Setelah mengucapkan ancaman itu, ia pergi bersama yang lain. Dowan berdiri di tempat, tubuhnya gemetar. Meski ketakutan, ia merasa sedikit lega karena masih hidup. Ia tahu harus segera meninggalkan tempat itu sebelum polisi benar-benar tiba. Hari itu terasa seperti mimpi buruk. Dalam satu hari, ia hampir mati 2 kali, bertarung melawan 2 orang berbahaya, dan memaksa tubuhnya menggunakan kemampuan di luar batas manusia. Ketegangan yang menumpuk selama berjam-jam akhirnya pecah sekaligus, membuatnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat ia membuka mata, pandangannya buram. Ia mendapati dirinya berbaring di tempat asing dengan seorang gadis duduk di dekatnya. Gadis itu menatapnya dan berkata bahwa ia seharusnya sudah sadar sejak tadi. Dowan mengenali wajah itu, salah satu gadis yang ada di tempat kejadian sebelumnya. Ia kebingungan mengapa gadis itu berada di sana bersamanya. Sebelum sempat berbicara, gadis itu menempelkan jari ke bibirnya dan menyuruhnya diam. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa mereka kini berada di toilet wanita, tempat paling aman untuk bersembunyi karena polisi tidak akan mencarinya di sana.
Ia mengaku sebagai orang yang melaporkan kejadian minum-minum ilegal itu kepada polisi dan itu sebabnya petugas datang tepat waktu. Doan menatapnya tak percaya. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar melakukan semua itu untuk menyelamatkannya. Mengingat sebelumnya ia juga ada di tempat yang sama dan ikut minum bersama yang lain. Gadis itu menjawab dengan tenang bahwa ia melakukannya karena melihat bagaimana Doan bertarung sendirian melawan Mancun. Ia awalnya mengira Doan hanyalah pecundang biasa, tetapi pandangannya berubah setelah menyaksikan keberaniannya. Doan tersenyum kecil, berpikir mungkin gadis itu mulai menyukainya. Ia mengucapkan terima kasih dan bertanya bagaimana cara membalas budi. Namun gadis itu hanya tertawa pelan dan berkata bahwa ia tidak menginginkan apapun kecuali satu hal. Doan harus menuruti satu permintaannya nanti. Ia mendekat sedikit, membuat wajah Doan memanas karena gugup, tapi ia menyetujui dengan cepat. Beberapa waktu kemudian adegan berganti. Doan sudah kembali ke rumahnya. Ia masih merasa lemas, tapi senang bisa selamat. Tidak lama kemudian ponselnya berdering. Suara keras dari seberang membuatnya terkejut. Ibunya memarahinya karena tidak mengangkat telepon selama berhari-hari. Ia mencoba menjelaskan bahwa baru sehari berlalu sejak ia pulang, tapi suara di seberang mengatakan hal yang membuatnya terdiam. Ibunya menjelaskan bahwa 3 hari sudah berlalu sejak terakhir kali mereka berbicara. Ia baru tahu kalau putranya masih hidup dan kini ibunya hendak kembali bekerja. Doan menatap langit-langit kamarnya dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya bahwa ia telah tertidur selama 3 hari penuh. Setelah kejadian bar di malam itu, Doan pulang dengan tubuh letih dan segera tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Ia masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia terlibat dalam perkelahian sungguhan. Dalam satu hari, ia berhadapan dengan 3 orang bang jago sekaligus, sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski salah satu pertarungan terasa aneh, tetap saja itu adalah perkelahian. Dan bagi Doan, hal itu berarti sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia mulai berpikir mungkin dirinya kini lebih kuat. Dan dengan yakin ia meyakinkan dirinya bahwa tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Pikirannya tajam dan semangatnya kembali. Ia memutuskan langkah pertamanya adalah masuk kembali ke dalam game untuk berbicara dengan sang admin dan menanyakan tentang sistem yang mengubah hidupnya. Namun rencananya tak berjalan mulus. Admin itu menghapus identitasnya dari sistem, menghilang begitu saja, bahkan membawa pedang besar milik Doan tanpa meninggalkan apapun. Kini satu-satunya komunikasi yang tersisa hanyalah pesan sepihak dari sistem yang muncul di layar transparan di hadapannya. Doan duduk diam, berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia menyadari bahwa sistem ini bekerja layaknya sebuah permainan RPG. Ia memiliki level, atribut, kelas, serta kemampuan yang bisa digunakan seperti karakter dalam game. Selain itu, sistem memperlakukan para preman seperti monster. Dan setiap kali ia mengalahkan mereka, ia mendapatkan hadiah berupa kunci, mirip dengan item yang dijatuhkan monster dalam game. Dengan kunci-kunci itu, ia bisa menjadi lebih kuat. Ia menatap sebuah kunci perak di tangannya. Itu adalah kunci langka yang dapat membuka keterampilan tersembunyi pada karakternya. Kemampuan yang terkunci dan hanya bisa diaktifkan dengan item tertentu. Kunci itu dapat mengaktifkan skill yang sebelumnya terlarang. Dan begitu terbuka, kemampuan itu akan permanen. Skill pertamanya bernama Multiple Strike Destruction. Namun entah mengapa kini terkunci. Ia harus menggunakan kunci ini untuk membukanya kembali. Meski itu berarti harus menghadapi penalti dari sistem. Sesuatu yang ia enggan bayangkan. Rasa takut itu jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia alami sebelumnya. Selain itu, seluruh kelompok Jaemin kini menjadi musuhnya. Doan sadar situasinya kian rumit dan ia harus membuat rencana jangka panjang. Namun sebelum sempat melanjutkan pikirannya, bel pintu berbunyi. Ia tersenyum kecil, mengira pesanan ayam gorengnya sudah tiba. Dengan semangat, ia berjalan ke pintu, berjanji pada diri sendiri untuk memikirkan segalanya nanti setelah makan. Namun ketika tangannya hendak membuka gagang pintu, jendela sistem tiba-tiba muncul di udara, menampilkan misi baru yang membuatnya terdiam. Tulisan di layar berbunyi bahwa seorang gadis ingin menemaninya dan memuaskannya dalam suatu misi. Doan terpaku, bingung dengan arti pesan itu. Begitu pintu dibuka, ia melihat gadis yang pernah menyelamatkannya berdiri di depan. Rasa kaget bercampur tak percaya melintas di wajahnya. Ia masih mencoba memahami situasinya ketika gadis itu dengan santai melepaskan jaket dan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Ia terperangah, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara sistem kembali menanyakan apakah ia akan menerima misi tersebut. Suasana menjadi canggung dan membingungkan. Doan kebingungan antara rasa malu dan keheranan. Ia menuruti instruksi tanpa sepenuhnya sadar apa yang sedang terjadi. Hingga gadis itu menatapnya dengan ekspresi geli dan menanyakan apakah ia tidak punya pakaian lain di rumah. Doan mencoba menutupi tubuhnya dan menjelaskan bahwa ia teralihkan oleh jendela sistem sehingga tak sadar apa yang ia lakukan. Percakapan berlanjut dengan nada ringan. Gadis itu mengatakan bahwa ia datang karena tak memiliki nomor telepon Doan. Jadi memutuskan datang langsung ke apartemennya.
Ia menemukan alamatnya tertulis di belakang ponsel Doan saat membawanya pulang hari itu. Ia menatap pakaiannya yang sederhana dan menyinggungnya dengan candaan, lalu menertawakannya ketika Doan menjawab bahwa ibunya yang membelikannya. Setelah menenangkan suasana, ia mengajak Doan pergi berbelanja. Doan hanya bisa pasrah saat dibawa ke mall. Ia merasa canggung dengan semua perhatian itu, apalagi ketika gadis itu memilihkan pakaian yang menurutnya tidak cocok. Namun gadis itu bersikeras agar ia tidak terlihat lemah, dan setelah mencoba beberapa baju, ia akhirnya keluar dari ruang ganti dengan wajah memerah. Gadis itu tersenyum mengatakan bahwa hasilnya tidak seburuk itu, sementara Doan merasa seolah dipaksa menjadi orang lain. Di tengah rasa malu itu, sistem kembali memunculkan jendela baru berisi misi untuk mengajaknya makan di restoran. Doan menarik napas panjang, mulai menyadari bahwa semua yang terjadi terasa seperti bagian dari permainan besar yang dijalankan oleh sistem misterius ini. Ia mencoba bersikap tenang dan mengundang gadis itu untuk makan. Mereka pergi bersama, namun sepanjang 30 menit duduk di restoran, tidak ada percakapan di antara mereka. Doan memperhatikan ekspresi gadis itu, mencoba menebak apakah ia menikmati makanannya atau tempatnya. Dalam keheningan itu, ia menyadari belum tahu nama gadis itu. Saat ia menanyakannya, gadis itu menjawab bahwa namanya Sion. Doan mengangguk, menganggap nama itu indah. Waktu berjalan lambat dan di sela-sela kebisuan itu, ia tiba-tiba teringat ibunya menahan kerinduan yang mendadak menghampiri. Sion kemudian berkata bahwa mereka sebaiknya saling mengenal lebih jauh, karena mulai saat itu mereka akan sering bertemu. Kalimat itu membuat Doan tertegun, tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Saat ia masih berusaha mencerna perkataan itu, jendela sistem kembali muncul, memberikan misi baru. Ia harus menonton film bersama gadis itu. Doan hanya bisa terdiam. Semua ini terasa begitu aneh, seolah hidupnya kini telah benar-benar berubah menjadi sebuah game yang tidak pernah ia minta untuk dimainkan. Misi berikutnya menuntut Doan untuk membawa Sion ke sebuah kafe. Ia menjalankannya dengan hati ringan, merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Namun tak lama kemudian, sistem kembali memunculkan perintah aneh. Kali ini ia harus menyanyikan di hadapan gadis itu. Doan bingung mengapa sistem terus memberinya tugas yang terasa tidak masuk akal. Seharusnya sistem itu membuatnya bertarung melawan para pembuli, bukan menyuruhnya melakukan hal-hal aneh seperti ini. Setelah dari kafe, mereka menuju sebuah arkade. Misi baru muncul menuntut Doan untuk membuat Sion terkesan. Ia mulai berpikir bahwa semua ini terasa seperti sebuah kencan, bukan sekedar tugas. Dengan bantuan salah satu skillnya, ia memukul drum permainan dengan irama sempurna, berharap gadis itu memperhatikannya. Namun Sion tampak tidak tertarik dan justru berjalan menjauh untuk melihat-lihat deretan boneka di dekat mesin permainan. Melihat itu, Doan berpura-pura pergi ke kamar mandi. 10 menit kemudian, ia kembali dengan membawa boneka yang tadi diperhatikan Sion. Berharap kali ini ia berhasil membuatnya terkesan. Namun sebelum sempat meliriknya, ia menyadari gadis itu tidak lagi di tempat semula. Ia mulai gelisah dan bertanya-tanya apakah semua ini justru akan membuatnya dalam masalah jika gadis itu benar-benar menyukainya. Ketika ia berbalik, Sion muncul dari kejauhan, dan Doan bergegas menghampirinya. Ia merasa hari itu begitu menyenangkan, hingga tiba-tiba seseorang menarik rambutnya dengan kasar dari belakang. Rasa sakit membuatnya berteriak, sementara sosok asing di belakangnya menatap tajam, menuduhnya memanggil Sion dengan akrab. Doan berusaha melepaskan diri, kebingungan dan panik, tak mengerti siapa orang itu. Sosok itu tampak mengenalnya, membuat Doan semakin curiga. Beberapa saat kemudian, Sion datang dan meminta pria itu untuk melepaskannya. Pria itu akhirnya mundur, meminta maaf setelah mengetahui bahwa mereka saling kenal. Doan terjatuh ke lantai, masih terperangah dan terkejut. Ia merasa semuanya baru saja dimulai berjalan baik, namun kini keadaan kembali kacau. Dalam pikirannya, ia bahkan sempat membayangkan bunyi notifikasi dari sistem yang akan menandakan pertarungan baru. Namun yang terjadi justru lebih aneh lagi. Sion memperkenalkan Doan sebagai pacarnya. Ucapan itu membuat Doan dan pria tersebut sama-sama terkejut. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika Sion menegaskan agar ia berhenti mengganggu dan pergi. Gadis itu kemudian menarik tangan Doan dan menyebutnya hanya sebagai tetangga biasa yang bahkan bukan teman dekat. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, ia membawanya pergi. Doan merasa kebingungan dengan sikap Sion yang berubah-ubah. Ia terus memikirkan sebutan pacar yang barusan ia dengar, hingga tiba-tiba Sion mengatakan bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Doan menatap bangunan di depannya dan terkejut saat menyadari bahwa itu adalah sebuah motel. Ia menelan ludah menyadari arah pikiran sistem ini semakin aneh. Sion menatapnya dengan santai dan mengingatkan janji bahwa ia harus menemaninya sepanjang hari. Tidak lama kemudian, jendela sistem baru muncul kembali di depan matanya, menyatakan bahwa ini adalah tujuan akhir, tempat keinginan gadis itu akan terpenuhi.
Doan menatap tulisan itu dengan ngeri, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia berusaha menolak, mengatakan bahwa semua ini terlalu cepat dan tidak masuk akal. Ia merasa belum siap, baik secara mental maupun emosional. Namun Sion hanya menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir karena semuanya sudah ia siapkan. Dengan langkah ragu, Doan mengikuti Sion melewati lorong motel. Saat mereka berhenti di depan sebuah ruangan, ia menoleh ke kiri dan terdiam. Pemandangan di sana tidak sesuai dengan tempat biasa. Di hadapannya tampak sekelompok orang dengan ekspresi serius, duduk di balik meja panjang seolah sedang mengadakan rapat resmi. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa sidang Dewan Jenderal Distrik Gyeongnuk telah dimulai. Mereka membicarakan kasus baru tentang seorang tersangka yang belakangan ini menyebabkan kekacauan di sekolah dan tempat karaoke. Orang itu adalah siswa tahun kedua dari SMA Shinan, dan tak lama kemudian nama Doan disebut. Napasnya tercekat, keringat mulai membasahi pelipisnya ketika mendengar mereka membicarakan dirinya. Beberapa orang di antara mereka mulai berkomentar, menyebutnya pecundang yang pantas dihukum. Ia merasa tubuhnya gemetar dan jantungnya berdetak semakin cepat. Saat itu juga, seorang pemimpin rapat menanyakan siapa yang ingin mengurusnya, dan hampir semua tangan di ruangan terangkat bersamaan. Seketika wajah Doan memucat. Sistem di depannya kembali menampilkan pesan baru yang menyatakan bahwa ia kini menjadi target resmi dari 4.497 anggota Dewan Pembuli Distrik Gyeongnuk. Tulisan berikutnya di layar menyebutkan bahwa ini adalah tugas terakhirnya. Seorang pria sejati harus tahu bagaimana menikmati hidup sekaligus melarikan diri dengan aman dari bahaya. Sistem menjelaskan bahwa kelompok-kelompok publik itu beroperasi layaknya organisasi remaja kriminal yang loyal pada naluri mereka sendiri, menikmati kebebasan tanpa batas, dan hidup dari kekacauan yang mereka ciptakan. Doan menatap pesan itu dengan ngeri. Ia sadar kini dirinya berada di tengah-tengah kumpulan orang berbahaya. Sistem menjanjikan hadiah besar bila ia berhasil menyelesaikan misi. Namun Doan hanya ingin menyelamatkan diri. Ia menatap Sion dengan kekecewaan dan rasa takut. Bertanya-tanya apakah gadis itu berpura-pura baik hanya untuk menjebaknya ke tempat ini. Ketegangan di ruangan itu meningkat ketika pemimpin Dewan mengangkat palu dan menyatakan keputusan untuk menghukumnya. Namun sebelum palu itu diketukkan, Sion berdiri dan menghentikan sidang. Semua mata tertuju padanya saat ia mengatakan bahwa masalah itu akan dibahas nanti dan meminta mereka beralih ke agenda berikutnya. Beberapa anggota Dewan langsung memperhatikan sosok yang berdiri di samping Sion, terpesona oleh kehadirannya yang menonjol. Doan hanya bisa menunduk berharap tidak ada yang mengenalinya. Tapi sistem seakan tak memberinya kesempatan untuk bersembunyi. Agenda berikutnya diumumkan, membahas pemilihan perwakilan baru untuk distrik Bora Maedong. Ketika seseorang menanyakan apakah Sion ingin mencalonkan diri, ia menjawab bahwa ia sudah menemukan orang yang tepat. Doan mulai mundur pelan-pelan, berencana melarikan diri sebelum segalanya semakin gila. Namun sebelum berhasil kabur, Sion menarik lengannya dan mengumumkan di depan semua orang bahwa sebagai wakil pemimpin, ia menunjuk Doan sebagai perwakilan baru Bora Maedong. Ruangan seketika gentar. Semua orang memandang ke arahnya dengan tatapan tidak percaya. Beberapa langsung mengenali wajahnya dari layar yang baru saja menampilkan laporan tentang insiden perkelahian sebelumnya. Suara ejekan dan ancaman mulai terdengar di antara kerumunan. Doan berdiri kaku di tengah sorotan, menyadari bahwa hari yang ia kira akan menjadi hari terbaiknya kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Sion menatap Doan dengan tenang dan bertanya apakah ia tidak merasa bahwa semua ini justru menguntungkan. Ia menjelaskan bahwa Doan telah menjatuhkan 3 orang hanya dalam 1 hari, dan hal itu menjadi bukti bahwa dirinya layak menjadi perwakilan. Ucapannya memicu reaksi keras dari salah satu anggota Dewan yang duduk di antara mereka. Ia menatap tajam dan memprotes, mempertanyakan apakah memukuli orang lain kini dianggap sebagai kualifikasi. Namun sebelum suasana semakin memanas, seseorang pria bernama Unsung menimpali dengan nada datar bahwa Sion tidak sepenuhnya salah. Ia menjelaskan bahwa Doan memang perwakilan dari distriknya. Doan terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tak percaya bahwa dirinya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pembuli. Ia mencoba menolak, namun Sion meminta agar ia berpikir lebih matang. Gadis itu menjelaskan bahwa semua yang telah ia lakukan membuat banyak orang ingin membalas dendam, dan satu-satunya cara untuk tetap aman adalah bergabung dengan Dewan. Jika ia menjadi Dewan, mereka tidak akan menghukumnya, tapi jika menolak, ia harus melawan lebih dari 500 orang sekaligus. Pikiran Doan berputar kacau. Ia tahu bahwa pilihannya hanya 2, bertarung dan kalah atau menerima tawaran yang bahkan tidak ia inginkan. Ia akhirnya menghela napas berat mengakui bahwa mungkin Sion benar. Namun sebelum ia sempat berterima kasih, gadis itu menegaskan bahwa ia tidak melakukan ini demi dirinya. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ada orang lain yang mengincar posisi itu, dan menurutnya Doan masih lebih baik daripada orang itu. Ucapan itu baru saja terucap ketika pintu lift dari belakang mereka terbuka. Sosok yang muncul membuat Doan kaku seketika. Ia mengenali pria itu.
orang yang sebelumnya menarik rambutnya dengan kasar. Pria itu menatap Shion dengan nada kesal dan menuntut alasan mengapa tidak diberitahu bahwa ada pertemuan dewan hari ini. Shion tampak sedikit canggung, sementara pria itu yang bernama Kang Sehun langsung menatap Dowan dengan ekspresi sinis. Ia menyebut bahwa drama pacar yang dilakukan Shion sejak awal memang mencurigakan dan ternyata gadis itu bersembunyi di tempat ini. Kang menatap Dowan dari ujung kepala hingga kaki, kemudian mendekat dan berbicara dengan nada dingin. Ia merasa keberadaan Dowan menantangnya secara terbuka dan bertanya apa yang ingin ia capai dengan berdiri di hadapannya. Sebelum Dowan sempat menjawab, Kang meraih lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Rasa sesak langsung menghantam dadanya. Ia merasa seperti sedang digantung oleh derek raksasa. Beberapa anggota dewan berteriak agar mereka berhenti membuat keributan. Seseorang yang tampak sebagai pembawa acara mengingatkan bahwa pertemuan sedang berlangsung dan memperkenalkan Dowan sebagai perwakilan baru dari distrik Boramayedong. Mendengar itu, Kang melepaskan cengkeramannya dan menjatuhkan Dowan begitu saja. Ia menatap ke arah Shion dan menuduh bahwa semua kekacauan ini adalah kesalahannya. Keributan sejenak mereda, tetapi suasana ruangan masih tegang. Beberapa orang mentertawakan keadaan itu, menganggap Dowan terlalu lemah untuk berada di sana. Namun Shion berdiri tegak, menegaskan bahwa mereka harus memulai pemilihan perwakilan dengan adil. Ia menyebut bahwa 2 kandidat telah hadir dan pertempuran akan segera dimulai. Dowan menatap sekeliling dengan bingung. Ia belum sepenuhnya sadar dari kejadian barusan dan kini harus menghadapi pertarungan yang tak ia mengerti. Orang-orang mulai memindahkan kursi, menyingkirkan meja, dan menciptakan ruang kosong di tengah ruangan. Seseorang mengumumkan bahwa pertandingan hanya akan berakhir bila salah satu peserta tumbang. Jika Dowan menang, ia akan resmi menjadi perwakilan distrik Boramayedong. Ketakutan mulai menjalar di dadanya. Ia baru saja hampir pingsan karena dicekik, dan kini harus bertarung lagi. Dalam hatinya ia mengeluh dan ingin menyerah saja, tetapi ancaman di sekelilingnya membuat itu mustahil. Kang mendengus sinis dan berkata bahwa ia tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Shion hanya menatapnya dingin, tidak tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi Dowan selain bertarung. Pertarungan dimulai dengan tubuh gemetar. Dowan mengaktifkan kemampuan yang ia miliki. Ia melompat cepat dan menurunkan serangan khasnya, Falcon Crop, tepat ke arah Kang. Serangan itu membuat ruangan bergemur. Semua orang yang menonton terkejut melihat gerakannya yang cepat dan presisi. Beberapa memuji kagum karena akhirnya mereka melihat sendiri kemampuan yang selama ini dibicarakan. Namun Kang berdiri tanpa goyah. Ia berhasil menahan serangan itu hanya dengan lengan kanannya. Tatapan matanya menunjukkan rasa geli seolah menganggap serangan itu permainan anak-anak. Beberapa orang di sekitar tertawa kecil menyebut bahwa Dowan tidak cukup kuat bahkan dibandingkan dengan petarung sebelumnya yang sudah tumbang di tangan Kang. Dowan menggertakkan gigi, tidak percaya serangannya tidak memberi hasil apapun. Ia sadar bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menggunakan kemampuan khususnya. Tanpa itu, ia tidak mungkin bisa menang. Namun sebelum sempat bereaksi, Kang bergerak cepat dan melilitkan lengannya ke leher Dowan dari belakang, menguncinya dalam posisi choke. Dowan meronta, mencoba melepaskan diri tetapi cengkrama itu terlalu kuat. Napasnya mulai terhenti, pandangannya mengabur. Kang menatapnya dari atas dengan ekspresi puas, mengatakan bahwa tap out tidak akan berguna kali ini. Dowan menepuk lantai dengan tangan lemah, memohon agar dilepaskan namun tidak ada yang menolong. Rasa sakit dan sesak membuat pikirannya berputar. Dalam kekacauan itu, kenangan lama muncul di kepalanya. Ia mengingat masa-masa di sekolah setahun lalu saat musim panas yang terik. Di sana, seorang anak gemuk mencekiknya dengan cara yang sama sambil berkata bahwa menyerah tidak akan menyelamatkannya. Anak itu adalah Kang Sehun. Dulu Kang sering kali memaksanya bermain permainan berbahaya, membuatnya pingsan berulang kali hanya untuk hiburan. Dowan mengingat betapa memalukannya setiap kali ia sadar setelah pingsan. Ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Sejak saat itu, ia tumbuh dengan rasa takut yang dalam terhadap kekerasan dan menjadi sosok yang tertutup. Kini di hadapannya, orang yang sama, masa lalu itu terulang dalam bentuk yang jauh lebih brutal. Beberapa detik kemudian, tubuhnya terkulai lemas. Ruangan hening, lalu terdengar tawa Kang yang puas. Ia melepaskan cengkramannya dan membiarkan Dowan jatuh ke lantai. Ia mengeluh bahwa pertarungan ini tidak menyenangkan, kemudian menatap tubuh Dowan yang tak berdaya. Dalam pikirannya, Dowan merasa marah dan malu. Ia menatap lawannya dengan rasa muak, berpikir bagaimana mungkin orang sepertinya masih hidup dan bahkan berubah menjadi sosok gagah hanya untuk menarik perhatian perempuan. Kerumunan di sekitar bertepuk tangan, sebagian menertawakan hasilnya. Mereka mengatakan bahwa pertarungan itu bahkan bukan pertandingan sungguhan. Tidak ada yang terkejut melihat Dowan kalah karena bagi mereka tidak ada orang biasa yang bisa mengalahkan Kang Sehun. Semua pandangan menatap ke bawah pada tubuh Dowan yang tergeletak, sementara sistem di dalam dirinya masih diam, seolah menunggu keputusan akhir dari permainan kejam yang belum berakhir.
Mendengar kata kesempatan, sesuatu dalam diri Dewan tiba-tiba bergetar. Ia bertanya-tanya tentang kesempatan macam apa yang dimaksud. Apakah itu berarti ia masih bisa bertarung dan menang? Ia sadar hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Namun lawannya telah berhasil menangkisnya di awal pertarungan dan bahkan sempat mencekiknya hingga ia tak berdaya. Rasa putus asa memenuhi pikirannya. Ia mulai yakin bahwa inilah akhir dari segalanya. Namun saat Kang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan Boramaedong dan menanyakan apakah ada keberatan, Dewan merasa sesuatu dalam dirinya menolak menyerah. Ia yang semula menganggap pertarungan itu adalah akhir, tiba-tiba memutuskan bahwa belum waktunya untuk menyerah. Ia berdiri perlahan, membuat semua orang terkejut. Kang memandangnya dengan heran, mempertanyakan apakah Dewan benar-benar masih ingin bertarung. Ia mengejek, heran karena Dewan tampak seolah tak merasakan sakit sedikit pun. Tapi Dewan justru membalas dengan keyakinan dingin dalam pikirannya, menyuruh Kang mencemaskan dirinya sendiri. Karena mulai sekarang, ia yang akan mengubah pertarungan ini menjadi miliknya. Dewan mulai terlihat lebih percaya diri. Ia sudah memiliki rencana, keangkuhan lawannya hanya membuat semangatnya tumbuh semakin tinggi. Tidak lama, suara benturan keras menggema di ruangan itu. Mantelnya sudah tergeletak di lantai, sementara para penonton terperangah melihat apa yang terjadi. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Serangan demi serangan mendarat begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Mereka berdecak kagum menyebutnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun meski Dewan terus menghujani lawannya dengan pukulan yang mereka sebut sebagai serangan pukulan kucing, kekuatan pukulannya terasa lemah. Para penonton tertawa geli menganggap itu lucu. Sementara Sion yang membawanya ke sana merasa malu setengah mati karena pria yang ia andalkan ternyata tampil menyedihkan. Dalam pikirannya, Dewan memaksa diri untuk terus menyerang. Ia yakin jika ia terus melakukannya, suatu saat serangan kritis itu akan mengenai sasaran. 7 jam sebelumnya, semua bermula dari saat ia menemukan kunci perak yang ia dapat setelah mengalahkan Mancun. Begitu kunci itu dipegang, kemampuan barunya aktif bernama Critical Hit. Kemampuan itu memberinya peluang 1% untuk melancarkan serangan yang mengabaikan seluruh pertahanan musuh tanpa membutuhkan mana sedikit pun. Meski peluangnya kecil, bagi Dewan yang kehabisan sumber daya, kemampuan ini adalah satu-satunya harapan. Ia sempat mencibir kemampuan tersebut, menganggapnya tak berguna karena hanya bergantung pada keberuntungan. Ia merasa sistem permainan seperti ini tidak adil, namun sekarang ia tak punya pilihan lain. Maka ia pun menyerang dengan sekuat tenaga, berharap 1 dari 100 pukulannya akan menjadi serangan kritis yang menentukan. Penonton terus mentertawakannya, sementara Sion hanya bisa menunduk malu. Kang menatap dengan rasa jijik, mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang Dewan lakukan. Dewan sudah memukulnya 90 kali. Dan kini ia bersiap untuk pukulan ke-100. Yakin kali ini keberuntungan akan berpihak padanya. Namun satu pukulannya mendarat, tidak ada yang terjadi. Kang mencemoohnya, merasa bosan dengan perlawanan yang menurutnya sia-sia. Dalam benak Dewan, kenangan masa kecilnya muncul kembali. Ia teringat ketika berumur 13 tahun. Saat ia menghabiskan uang les bahasa Inggris untuk bermain game, berharap mendapatkan sesuatu yang langka tapi hasilnya selalu gagal. Ia yakin teori angka acak dalam game itu akan memberinya keberuntungan setelah begitu banyak kegagalan, tapi kenyataan selalu menamparnya. Bahkan setelah ratusan kali mencoba, hasilnya tetap nihil. Ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa hanya sekali lagi keberuntungan akan datang. Tapi tidak, hasilnya tetap sama, yaitu kegagalan. Kini, di dunia nyata, hal itu terulang. 100 pukulan sudah ia layangkan, tapi tak satu pun menghasilkan efek yang diharapkannya. Kang menatapnya dengan jijik, menangkap leher Dewan dan mengangkat tubuhnya seperti boneka rapuh. Dengan mudah, ia menghantamkan tubuh Dewan ke kursi di dekatnya hingga terlempar ke lantai. Dewan menggeliat kesakitan, tubuhnya gemetar menahan rasa nyeri. Kang menatapnya dengan tatapan merendahkan, mengingatkan bahwa tubuhnya yang besar adalah hasil dari latihan keras setiap hari. Kulit dan tulangnya ditempa tanpa henti. Ia menantang Dewan untuk bahkan mencoba menggores tubuhnya. Dewan yang hampir pingsan justru menatapnya dengan penuh mata menyala, mengingat masa lalu. Ia mengenali Kang sebagai sosok yang dulu menindasnya di sekolah menengah. Kang terkejut dan mencoba mengingat, tapi ia benar-benar lupa. Ia berjalan mendekat, sementara Dewan dengan napas terengah memohon agar ia tidak mendekat. Kang menatapnya dengan tatapan dingin, lalu mencengkram kakinya dan melemparkannya ke samping hingga tubuh Dewan menghantam keras dinding. Ia terbatuk darah, tubuhnya hampir tak mampu bergerak lagi. Kang melangkah mendekat, menatapnya dengan sinis, menyamakan dirinya dengan mainan masa kecil yang sudah lama dilupakan. Sion berteriak memanggil Dewan, namun suara itu tenggelam dalam hiruk pikuk. Seorang pria lain, perwakilan dari Slim Dong, akhirnya menghentikan pertarungan dan menyatakan bahwa sudah cukup. Ia menyebutnya hanya buang-buang waktu karena salah satu dari pihak jelas sudah kalah total. Dewan terduduk lemah di lantai, tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Ia mencaci dirinya sendiri, menyesali betapa lemahnya ia. Harapannya pada peluang 1% kini terasa seperti lelucon kejam.
Ia sadar tidak ada kemungkinan menang melawan monster seperti Kang, tapi di balik keserakahannya, sesuatu dalam dirinya masih berteriak. Ia tahu jika menyerah dan melarikan diri sekarang, ia tidak akan pernah bisa menatap dirinya sendiri lagi. Saat semua orang mengira pertarungan telah berakhir, Doan memukuli lantai dengan tangan gemetar dan berteriak bahwa belum saatnya menyerah. Kang memandang Doan dengan tajam dan bertanya dengan nada heran, seolah tak percaya pertarungan ini belum juga berakhir. Semua orang di sekitar merasa terkejut karena Doan yang sudah babak belur rupanya masih ingin bertarung. Sion yang sejak tadi menyaksikan dari sisi arena merasa mustahil hal itu bisa terjadi. Tubuh Doan sudah menerima begitu banyak pukulan, namun semangat di matanya belum padam. Semua tatapan tertuju padanya. Doan terdiam. Pandangannya tampak tertuju pada Kang, tetapi sebenarnya pikirannya tidak berada di sana. Ia justru menatap ke arah pintu keluar di ujung ruangan, mencoba menyusun rencana pelarian. Dalam pikirannya, ia menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah kabur. Ia hanya perlu mengalihkan perhatian mereka sejenak, lalu berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Ingatan tentang masa lalu muncul sekelebat. Ia teringat masa-masa sekolah menengah saat hubungan mereka masih dekat sebelum berubah menjadi permusuhan. Sambil menatap Kang, pikirannya berputar cepat, menimbang-nimbang langkah berikutnya. Ia bertekad bahwa setelah ini ia akan pergi sejauh mungkin ke sebuah pulau terpencil asalkan bisa melarikan diri dari tempat ini. Ketika kesempatan itu datang, Doan mulai bergerak, namun keberuntungan belum berpihak padanya. Kakinya menginjak jaketnya sendiri yang tergeletak di lantai. Tubuhnya tersandung dan hampir terjatuh. Dalam usahanya menyeimbangkan diri, tangannya tergulur dan tanpa sengaja ke arah Kang dan menyentuh dada pria itu. Seketika tubuh besar Kang terhempas ke belakang seolah kena hantaman luar biasa, menyeret lantai dan menghantam pintu lift dengan keras hingga pintu itu penyok. Ruangan itu hening seketika. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, tidak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Beberapa orang berseru kaget, tak percaya Kang bisa terlempar begitu jauh hanya karena sentuhan ringan. Bahkan Sion terpaku di tempat, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia mencoba menelar kejadian itu dan menyimpulkan bahwa Doan mungkin tanpa sadar menyalurkan seluruh energi tubuhnya ke telapak tangan, lalu memfokuskan serangan dengan teknik mirip gaya seni bela diri kuno Murin. Namun Doan berdiri terpaku, kehabisan kata. Ia tidak mengerti teori yang mereka bicarakan. Dalam hatinya, ia hanya menyadari satu hal, serangan itu adalah hasil dari kemampuan critical hit miliknya. Pukulan yang selama ini ia anggap tidak berguna itu akhirnya bekerja. Ia menatap tangannya sendiri, setengah kaget dan setengah takut. Ia sempat berpikir bahwa ia mungkin telah memenangkan pertarungan. Namun Kang belum kalah sepenuhnya, tubuhnya bergetar, napasnya tersengal, tapi ia perlahan bangkit sambil menatap Doan dengan mata membara. Ia tak habis pikir bagaimana Doan bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Ia menuduh Doan telah berpura-pura lemah sejak awal untuk mempermainkannya. Suaranya geramnya menggema di seluruh ruangan. Doan hanya bisa menatap dengan kebingungan, tidak menyangka Kang masih bisa berdiri. Kerumunan mulai berbisik, menyadari sesuatu yang berubah dalam diri Kang. Tubuhnya tampak gemetar, namun senyum tipis muncul di wajahnya. Ada sesuatu yang gelap dalam ekspresi itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenangan lain melintas dalam pikiran Doan. Masa lalunya saat bermain game dengan temannya, ia teringat bagaimana ia selalu kalah, selalu gagal mendapatkan hadiah yang diinginkan. Tetapi tetap mencoba lagi dan lagi dengan harapan keberuntungan suatu hari berpihak padanya. Ia belajar bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari perjuangan. Sekali seseorang merasakan keberhasilan, penderitaan itu akan berubah menjadi harapan, dan itulah yang membuat orang terus mencoba tanpa henti. Kembali ke pertarungan, Doan kembali melancarkan serangan. Ia tahu hanya perlu satu pukulan lagi ke dada lawannya. Kang mencoba bertahan, berusaha tak terjebak dalam trik yang sama. Namun Doan sudah berada sangat dekat, pukulannya hampir mengenai wajah Kang. Narasi beralih pada perbandingan seperti seekor hiu putih besar di lautan, pemangsa puncak dengan otot yang luar biasa. Namun bahkan makhluk sekuat itu pun tetap memiliki titik lemah di hidupnya. Sekuat apapun tubuhnya, satu sentuhan kecil di tempat itu bisa melumpuhkannya. Sama halnya dengan manusia, tubuh yang terlatih sekeras apapun tetap akan goyah jika terkena pukulan di titik lemah. Ketika pukulan Doan mendarat di wajah Kang, rasa sakit luar biasa membuat Kang berlutut. Darah menetes dari hidungnya, tangannya gemetar menahan amarah. Doan menatap tangannya yang nyeri dan menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada kemampuan itu. Namun serangan itu cukup membuat Kang jatuh tersungkur. Dengan sisa tenaga, Doan mencengkram leher Kang dan menariknya ke bawah. Tangan lainnya mencengkram wajah lawannya dan menarik hidungnya ke atas dengan kasar. Ia berteriak agar Kang menyerah karena jika tidak, ia tidak akan menahan diri. Rasa sakit membuat Kang menjerit, sementara orang-orang di sekeliling mulai merinding menyaksikan kekejaman yang tak terduga dari tubuh kurus itu. Mereka saling berbisik, kagum sekaligus takut, menyadari bahwa anak itu jauh lebih berbahaya dari yang ia terlihat. Sion hanya berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Kang akhirnya kehilangan kekuatan untuk melawan dan menyerah.
Doan melepaskan cengkramannya dan terengah-engah. Tubuhnya gemetar di tengah ruangan yang kini dipenuhi keheningan. Ia menatap lawannya yang tak berdaya dan merasa lega. Akhirnya ia menang. Namun kemenangan itu tak bertahan lama. Saat Doan mundur beberapa langkah, tubuhnya tersandung sesuatu di lantai. Sebuah wadah besar pecah menumpahkan cairan yang segera mengenai kabel listrik terputus. Seketika api menyala, menjalar cepat di sekitar ruangan. Orang-orang berteriak panik dan mulai berlarian ke arah pintu keluar. Doan menatap sekeliling dengan kebingungan. Ia belum sempat memahami apa yang terjadi ketika suara teriakan menggema dari segala arah. Api menyebar dengan cepat, membuat semua orang berebut keluar dari gedung. Beberapa orang berteriak bahwa kali ini bukan polisi yang datang seperti kejadian karaoke tempo lalu, melainkan bahaya kebakaran yang nyata. Doan ikut terseret dalam kerumunan yang panik. Tubuhnya terdorong oleh arus manusia yang berusaha menyelamatkan diri. Di antara kumpulan asap dan teriakan kacau, ia masih belum yakin apakah ia benar-benar menang atau hanya selamat untuk sementara waktu dari kekacauan yang diciptakannya sendiri. Setelah berhasil keluar dari gedung yang terbakar, Doan duduk di pinggir jalan sambil mengatur napas. Tubuhnya masih gemetar karena ketegangan yang baru saja berlalu. Ia mengakui dalam hati bahwa tadi nyawanya hampir melayang, namun rasa syukurnya masih besar karena berhasil selamat. Di sekitarnya, beberapa orang saling bertanya-tanya apakah ada yang melihat Sion. Mereka khawatir gadis itu belum keluar dan mungkin masih terjebak di atas. Beberapa menduga bahwa Sion masih berada di lantai atas karena harus membawa Kang bersamanya. Tiba-tiba seseorang muncul dan menyadari bahwa Doan telah menghilang dari tempat itu. Tanpa banyak berpikir, Doan berlari kembali ke dalam gedung. Dalam benaknya teringat ucapan Sion saat pelatihan darurat, bahwa ketika kebakaran terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan diri, bukan kembali ke sumber api. Namun langkah kakinya tetap membawa dirinya naik ke atas. Ia memaki dirinya sendiri, tidak mengerti mengapa ia melakukan hal bodoh ini demi seseorang yang bahkan tidak begitu dikenalnya. Ia hanya tahu nama gadis itu, tidak lebih. Saat tiba di lantai atas, ia bertemu dengan seseorang anggota dewan dan bertanya dengan nada curiga mengapa ia masih berada di sana. Doan menjawab dengan gugup bahwa ia hanya ingin tahu apakah ia sudah boleh pulang. Pria itu menjelaskan bahwa karena kebakaran, rapat dewan ditunda dan tanggal baru akan diberitahukan nanti. Ia juga memberitahu bahwa Doan kini resmi menjadi perwakilan baru dari distrik Boramaedong. Mendengar hal itu, Doan terdiam beberapa saat, merasa seolah sedang bermimpi buruk. Ia tidak percaya dirinya kini menjadi bagian dari kelompok para preman. Sion kemudian menatapnya dengan wajah rumit. Ia mengakui bahwa situasi ini memang membingungkan, tetapi jabatan itu tidak diberikan tanpa alasan. Ia memiliki rencana lain yang sudah tersusun di kepalanya dan meminta Doan untuk tidak terlalu khawatir. Untuk sementara, ia bersyukur karena Doan berhasil lolos dari hukuman berat yang dijatuhkan oleh Dewan Pembuli. Doan sendiri mengakui bahwa jika bukan karena posisi baru itu, mungkin nasibnya sudah jauh lebih buruk. Mereka kemudian berjalan bersama ke arah rumah Sion. Gadis itu menunjuk bangunan kecil di ujung gang dan mengatakan bahwa tempat itu adalah rumahnya. Sebelum berpisah, Doan mengeluarkan sebuah barang dari sakunya, benda kecil yang pernah dilihat Sion di pasar. Ia menyerahkannya sambil berkata bahwa ia mengira gadis itu menginginkannya. Sion menatap benda itu dengan bingung, mengira Doan salah paham karena sebenarnya yang ia perhatikan waktu itu adalah poster buronan yang menempel di atasnya. Namun ia tetap berterima kasih. Ia menghargai keberanian Doan yang nekat kembali demi menolongnya. Doan merasa wajahnya memanas mendengar ucapan itu. Ia hanya menjawab singkat lalu berpamitan. Beberapa saat kemudian, sebuah jendela notifikasi muncul di hadapannya. Sistem dalam dirinya mengumumkan bahwa misinya telah selesai. Ia mendecakkan lidah pelan dan bergumam bahwa kini ia benar-benar menjadi salah satu pembuli. Sistem menampilkan pesan bahwa ia telah menyelesaikan 8 misi beruntun dan mulai menghitung hadiah yang ia peroleh. Ketika hasilnya muncul, Doan sempat terkejut karena tidak menyangka imbalannya sebesar itu. Keesokan harinya, ia bersiap-siap ke sekolah. Hari itu adalah hari pertamanya di kelas 12 dan ia ingin datang lebih awal untuk mengatur sesuatu yang penting, lap joki game yang ingin ia pasang di kelas barunya. Namun ketika ia sampai, ia mendapati seseorang sudah lebih dulu duduk di tempatnya. Ia segera menyadari bahwa orang itu adalah Ha Eun-sung, sosok yang pernah diceritakan oleh Sion sebagai perwakilan dari distrik Silimdong sekaligus pembuli paling berbahaya di wilayah Hwanak. Doan mencoba tetap tenang, meski hatinya berdebar. Tapi Eun-sung sendiri menenangkannya dan berkata bahwa ia tidak perlu takut karena kini Doan adalah bagian dari dewan itu juga. Namun Eun-sung menatapnya dengan dingin dan mempertanyakan mengapa dewan tidak menyingkirkannya jika ia benar-benar bagian dari mereka. Doan berusaha menjelaskan bahwa dirinya kini adalah perwakilan resmi dari Boramaedong. Eun-sung kemudian menjelaskan bahwa dalam dewan pembuli perkelahian antar anggota diperbolehkan karena kekuatan selalu menentukan posisi seseorang. Dunia mereka diatur oleh kekuasaan, bukan belas kasihan.